Baik, salam kekasih Tuhan. Oh, Apa kabar? antusias luar biasa diberkati. Yes. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Kita masih kembali bersama-sama di ujung minggu dari bulan September ini. Kita percaya ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sepanjang bulan ini. Kita percaya hari-hari yang mendatang, bulan-bulan mendatang juga penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Amin. Mari, sekalipun kita masih ibadah onsite, mari kita terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Sebab kita percaya ketika kita datang mencari wajah Tuhan, Dia berkenan ditemui oleh setiap kita. Dan itulah keuntungan yang luar biasa. Di saat kita datang kepada Tuhan, lalu Tuhan menyambut setiap kita. Haleluya. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur di pagi ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan pagi ini kembali kami bersama-sama mencari wajah Tuhan dari setiap kediaman kami. Ini kami umat-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu atas setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu di setiap kediaman-kediaman kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku rindu Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sekali lagi katakan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji selamanya, tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu, dan ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku.
selamanya, selamanya tinggal di hadiratmu yang ku mau mengenangkan. Oh Yesus, kau dambaan hatiku. Yesus, kau dambaan hatiku. Yesus, kau dambaan hatiku. Terima Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, pintu kerinduanku. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, pintu kerinduan. Katakan yang ku mau, yang ku mau, hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Katakan yang ku mau, yang ku mau, hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya.
nama yang ajaib, nama yang mulia, yaitu nama Yesus. Mari sekali kita akan angkat pujian dari awal. Oh, haleluya, katakan Yesus, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau damai jiwaku. Yesus, cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Yesus namamu, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau damai jiwaku. Yesus, cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Katakan yang ku mau, yang ku mau, hanya mengenal Yesus Tuhan. Seluruh hidupku terkenang kepadamu, bukan emas, berapakah permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Oh, yang ku mau, hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu, bukan emas, berapakah permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam. Oh, haleluya, sekali lagi angkat tanganmu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Bapa-Ku. Oh, haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Bapa-Ku, kuasa-Mu, Allah Bapa-Ku, kuasa, Allah Bapa-Ku, kuasa. Haleluya. Mari sama Tuhan angkat suaramu.
Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Sekali lagi, haleluya, pujilah Tuhan, haleluya, kekal selamanya, haleluya, pujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Bersyukur ya Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan anak-anak kita, Tuhan berkuasa dan tidak akhirat. Terima kasih buat kasih-Nya luar biasa, terima kasih Bapak, terima kasih. Oh, nyatakan kuasa-Mu ada di antara kita. Tuhan, yang ibadah ini Tuhan, yang berkata-kata Tuhan, kekuatan baru, cerita yang baru, dan pemulihan terjadi atas kehidupan kami dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dan berkati seluruh Tuhan, dalam keluarga, dalam Tuhan, oh, studi Tuhan, berkati seluruh Tuhan, setelah kita berada dari Sabang sampai Merauke, dari desa sampai ke kota-kota, kami berdoa ya Tuhan, Bapak merawat Indonesia, Bapak pemulihan dari penyakit yang terjadi di dalam Tuhan, Tuhan, terpulihkan bangsa kami Tuhan, Tuhan, dan pendidikan, sosial budaya, politik, yang memberkati bangsa berdaulat Indonesia, Tuhan, bahkan bawah Tuhan, setiap mungkin atas bangsa kami, Bapak Presiden, membawa Indonesia lebih maju lagi apa yang mereka terima kasih Tuhan segala kemuliaan atas bangsa kami bahkan generasi mudamu generasi itu atas Indonesia perkataan bangkit dalam nama Tuhan menjadi generasi yang terus cinta Tuhan satu Tuhan dan juga tidak mau terhadap dosa apa terus bergerak Tuhan untuk menjadi berkat buat bangsa dan Tuhan dalam nama Tuhan berdoa Tuhan api bersama satu tiga bercurahan bersama satu tiga Tuhan melewati setiap dua sehingga terjadi
pembinaan ini dapat menurunkan adalah Margot beserta istri dan setuju dan menantinya Tuhan untuk memberkati membangun Tuhan itu kekuatan bahkan hikmat untuk para sambung Tuhan itu untuk terus mendengarkan suara Tuhan dan pesan-pesan yang disampaikan boleh berikan kepada seluruh umat Tuhan yang digembalakan berkati pelayanan membangun Tuhan itu perlindungan Tuhan atas membangun dalam nama Tuhan itu kami juga Bapak Gembala yang kami Tuhan Bapak Hanan keluar berkat Tuhan berkat Tuhan masa berkosong dapat tidak membawa Tuhan berkat Tuhan kekuatan yang baru kesempatan Tuhan daunkan Tuhan berkati Tuhan dalam Tuhan Gembala dan Tuhan yang berkati kita membawa Gembala Tuhan Tuhan bersama Tuhan memberkati berkati pelayanan mereka Tuhan dan masa-masa Tuhan percaya Tuhan yang luar biasa dalam Tuhan kekuatan yang baru kecepatan hikmat untuk paling berkembang dalam nama Tuhan seluruh umat yang digembalakan diberkati dan terus menjadi umat yang layak dihadapan puji nama Tuhan dan kembali segala puji orang yang di dalam nama Tuhan haleluya haleluya amin. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oke, mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang baik buat kita, layak disembah, layak ditinggikan. Amin. Haleluya. Mari katakan Yesus kasih jiwaku, kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau nebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku menari, haleluya, kasih-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku menyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Mari sekali yang mengucapkan ya, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Baik terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku menari, haleluya, Yesus kekasih. Oh, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku menari, haleluya, Yesus kekasih. Katakan sayang, sayang, disayang, aku disayang
kudus. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Haleluya. Oke, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Saya persilakan Devi dengan suara yang lantang. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani.
kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia. Di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua kita diberkati, amin. Oke. Baik, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Selamat bergabung Nakawana dari Jambi, Pekanbaru. Oke. Haleluya. Untuk
amas pulih. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu. Katakan, menyenangkanmu, sedangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, sedangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Ku mau menyenangkan Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai amas putih. Oh, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan, hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, sedangkanmu. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, sedangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mengasihimu, kasihimu, hanya itu kerinduanku. Mengasihimu, kasihimu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Memuliakanmu Tuhan, memuliakanmu, muliakanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, memuliakanmu, memuliakanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Haleluya, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa, biar seperti pujian ini menjadi kehidupan kami Tuhan, bahwa kami terus memuliakan Tuhan, kami terus mengasihi Tuhan, kami terus mengagungkan Tuhan, dan kami terus memuliakan Engkau. Terima kasih buat waktu ini Tuhan Yesus. Kembali Kau mempersatukan kami umat-Mu dari berbagai tempat, ada di hadirat-Mu, bersepakat menghampiri Tuhan. Sebab kami tahu orang yang mencari Tuhan akan mendapat yang terbaik dalam kehidupannya. Orang yang mencari Tuhan semua berkata, mereka akan menjadi hidup. Terima kasih Tuhan. Semoga kami karena firman-Mu, urapi kami semua dalam nama Yesus. Amin. Salam kasih Tuhan, apa kabar? Shalom, antusias, luar biasa, diberkati. Baik. Nah, saya mau ngajak kita membuka kitab kita dari Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-8.
Tema firman Tuhan di pagi ini adalah ingatlah akan Tuhan. Ingatlah akan Tuhan. Saya bacakan buat kita. Ingatlah akan penciptamu pada hari yang malang. Dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat hari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badang berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratak-peratak berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengarunikannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Sejauh itu pembaca firman Tuhan buat kita, Alkitab yang berkata, yang berbahagialah setiap kita yang menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kekasih Tuhan, di akhir dari tulisannya pengkhotbah, dan ini adalah tulisan daripada Salomo, ada dua hal penting yang mau diwartakan buat kita. Ada dua hal penting yang mau disampaikan buat kita. Yang pertama adalah ingatlah akan Tuhan. Dan yang kedua adalah bahwa hari-hari yang akan datang itu digambarkan adalah hari-hari yang susah, hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Sebab ada berkata begini, di masa itu semua orang akan berkata, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Dengarkan baik kasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang mengalami hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Tetapi ini belum maksimal, belum ini menjadi puncaknya. Di masa-masa yang akan datang itu akan lagi muncul hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Dan sebagai tandanya berkata begini, orang-orang kuat akan menjadi lemah. Penjaga-penjaga rumah gemetar. Orang-orang kuat akan membukukan diri. Iya kan? Manusia tidak lagi nafsu makan dan lain sebagainya. Belalang aja dikatakan sulit untuk menyeret-nyeret tubuhnya. Nah, kekasih Tuhan, pengkhotbah sudah mewartakan dengan hikmat dari Tuhan yang diterima Salomo, bahwa keadaan ke depan, keadaan yang kita alami ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit buat setiap kita. Dan itu sebabnya sebelum itu muncul, sebelum itu tiba, pengkhotbah berkata begini, ingatlah akan Tuhanmu, ingatlah akan penciptamu. Sebelum masa itu tiba, sebelum masa itu berkata, tak ada yang enak. Oh, kalau nanti manusia berkata, gak ada yang enak lagi kurasakan, gak ada lagi keindahan yang kualami, gak ada lagi yang manis yang kualami. Nah, itu adalah puncak dari semua kesulitan, kesukaran yang melanda semua bumi ini. Tapi sebelum itu muncul, Salomo mengingatkan kita untuk mengingat akan Tuhan. Untuk mengingat akan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dengan kesulitan yang sekarang ini,
kesulitan kita beribadah, kesulitan kita berinteraksi untuk berjumpa, ini saja sudah membuat orang mulai lemah. Ini saja sudah membuat orang mulai down. Ini saja sudah membuat orang tidak lagi semangat untuk mencari Tuhan. Ini saja sudah sulit, sudah mereka membuat lemah untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Hari-hari ini terlampau banyak alasan orang untuk tidak datang beribadah. Gak bisa ketemu. Mungkin itu jaringannya macet, mungkin gak ada fasilitas yang lain dan lain sebagainya. Tapi saya dengarkan baik kasih Tuhan. Kalau namanya mencari Tuhan, kalau setiap kita rindu terus mencari Tuhan, tidak ada alasan-alasan lagi. Tetapi dengarkan baik, kalau kita rindu terus mencari Tuhan, haleluya. Saya percaya, terus ada Tuhan buka jalan. Sekalipun ada kesulitan, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Nah tadi dalam VOP sudah dijelaskan kepada kita. Riset membuktikan hari-hari ini dengan adanya ibadah online itu. Tadi sangat besar dikatakan 40% jemaat itu yang awalnya di bergereja tidak tertanam di gereja lokal. Dengarkan baik, kita pindah-pindah gereja, kita pindah-pindah di mana kita berkomunitas. Alkitab tadi sudah jelaskan bahwa kita itu kurang baik. Apapun yang terjadi di gereja lokal kita harus tetap tertanam di dalamnya. Amin. Saya sering berkata begini, kalau cabai hari ini ditanam di Pulau Penang, besok dia ditanam di Kuala Lumpur, besoknya lagi ditanam di Sarawak, dan bulan depannya ditanam di Sabah, saya pastikan cabai itu tidak tumbuh dengan baik. Amin. Semua kita juga begitu. Hari ini si A bergereja di sini, si B bergereja di sini, si C bergereja di sana. Maka dipastikan tidak mengalami pertumbuhan yang maksimal. Nah, kekasih Tuhan, kembali kepada renungan tadi berkata begini. Ingatlah akan Tuhan. Ingatlah akan penciptamu sebelum masa yang sukar itu tiba. Nah, pengertian kata ingat di situ ada dua yang mau sebagaikan buat kita. Yang pertama, kata ingat itu dari kata aslinya disebut namanya zakar. Tapi saya lebih suka dengan terjemahan lain yang berkata begini, honor and respect. Hormati dan kagumi, muliakanlah penciptamu yaitu Tuhan. Saudara, kata ingat di sini memiliki pengertian begini, hormati dan muliakan Tuhanmu. Hormati dan muliakan penciptamu. Di masa-masa mana kita mengingat Tuhan, di masa-masa mana kita memuliakan Tuhan, ialah hari ini. Sebab ketika nanti tiba masa kesukaran itu, kekasih Tuhan, belum tentu orang masih bisa bertahan dengan imannya. Belum tentu orang masih setia ikut Tuhan. Sekarang ini saja kesulitan yang merebak di mana-mana yang ini memang sudah sulit. Tetapi ke depannya jika dibandingkan seperti ini kata Alkitab, yang hari ini kita alami belum seberapa ini. Tetapi di karena sekarang ini juga manusia, orang percaya yang mengaku dirinya orang Kristen, sudah mulai pudar, sudah mulai tidak bersemangat lagi, sudah mulai suam-suam kuku untuk mengiring Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Diakui atau tidak diakui, hari-hari ini kita lihat ada banyak orang-orang percaya yang sudah tidak tahu lagi di mana posisinya sekarang. Ada banyak orang-orang gereja yang hari-hari ini tidak tahu lagi di mana mereka berada. Terlampau banyak alasannya. Dengarkan baik kekasih Tuhan. Hormati dan muliakanlah Tuhan kita di masa sekarang ini. Alkitab berkata, pada masa mudamu. Disebutkan di sini masa mudamu adalah itu dari
Dari katanya itu adalah sekumpulan orang-orang muda, baik perempuan dan wanita masa muda. Tetapi dari pengertian yang lain, kata dasarnya itu adalah chosen people. Jadi kita umat pilihan Tuhan, chosen people, di hari-hari yang sekarang ini, kita harus mengingat akan Tuhan. Kita harus merespek akan Tuhan. Kita harus memuliakan akan Tuhan. Amin. Kita harus semakin berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Kita harus semakin berkobar-kobar melayani Tuhan. Kita harus semakin berkobar-kobar mencintai Tuhan. Dan kalau kita mencintai Tuhan, maka orang lain pun kita harus mencintai, harus mengasihi. Nah, hari-hari ini mari kita melihat sekeliling kita. Teman-teman kita mungkin yang mulai tidak jelas lagi keberadaannya. Kalau dahulu dia setia beribadah, kalau dulu dia setia melayani, tetapi di masa-masa online ini tidak tahu lagi keberadaannya. Kalau ditanya, aku berdoa kok, iya kan? Ya, nggak apa-apa, bagus berdoa. Tetapi dengarkan baik kekasih Tuhan. Persekutuan pribadi itu perlu, tetapi persekutuan bersama-sama dalam komunitas itu juga perlu. Saudara, kalau saya selalu, kalau ada waktu kadang-kadang tanya, kemana aja? Sudah lama tidak kelihatan. Enggak, Pak. Saya ibadah kok, saya berdoa kok sendiri. Oh, bagus berdoa sendiri. Bagus itu. Tetapi jangan lupa, persekutuan bersama-sama seperti ini sekalipun online, itu juga perlu buat setiap kita. Amin. Nah, ingat, memiliki pengertian respek dan hormati. Nah, kekasih Tuhan, dari bahasa Jakar itu artinya begini, remembers. Ingat, ada suatu dibuat peringatan. Nah, saya mau katakan begini, sesuatu yang bisa kita ingat, sesuatu yang bisa kita buat sebuah peringatan, adalah sebelumnya pasti bisa kita pernah menikmatinya. Saya lebih suka ini adalah kata mengingat, ini adalah nikmati. Jadi kata lain daripada ingatlah penciptamu, nikmatilah penciptamu, nikmatilah Tuhanmu. Amin. Dan nikmatilah penciptamu, nikmatilah Tuhanmu, itu berbicara ada hubungan yang spesial, ada hubungan yang khusus. Nah, saudaraku, dengarkan baik. Jika dikatakan mengingat sesuatu, berarti di masa lalu hal itu pernah kita nikmati, pernah kita rasakan. Saya kasih contoh. Kalau kita pernah jalan-jalan ke Langkawai atau kemanapun tempatnya, yang menurut kita itu asik, yang menurut kita itu susah dilupakan, karena asiknya, karena ada kenangan tersendiri. Berarti itu akan sering teringat-ingat. Itu sering teringat-ingat. Alasannya apa? Karena di masa lalu pernah nikmati jalan-jalan ke Langkawai atau ke tempat lain. Dan itu asik buat dia. Sehingga itu sesuatu yang sulit untuk dilupakan. Nah, kata ingat itu berarti begini. Berarti di masa lalu ada hal-hal yang kita pernah nikmati bersama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang pernah kita alami secara pribadi dengan Tuhan. Dan saudaraku, ketika kita menikmati Tuhan, ketika ada hal-hal secara pribadi kita nikmati, kita alami secara Tuhan, itu yang membuat kita terus mengingat akan Tuhan. Itu yang terus membuat kita lupa melupakannya, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, sekarang ini atau di masa-masa akan datang. Kalau dahulu kita pernah memiliki hubungan yang manis, kalau dahulu kala kita pernah menikmati betapa indahnya hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Memori peringatan ini akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang.
Itu sebabnya kasih Tuhan begini. Sebelum masa-masa yang sukar itu tiba, maka nikmatilah Tuhan. Cari hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Berusahalah supaya kita memiliki suatu hubungan yang manis dengan Tuhan. Berusahalah supaya kita memiliki kenangan yang manis dengan Tuhan. Sehingga kelak itu akan terpatri dalam seluruh kehidupan kita. Itu akan terus melekat baik dalam jiwa, pikiran, roh kita. Sehingga ketika ada hal-hal yang sulit di masa-masa yang akan datang, kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita mengingat kehadiran Tuhan. Kita mengingat pertolongan Tuhan. Kita mengingat, tuntunan Tuhan. Kita mengingat Tuhan menuntun kita. Tuhan menolong kita, menopang kita, dan lain sebagainya. Saudara, kekristenan yang kuat itu adalah kalau seseorang itu, kalau orang-orang percaya itu sudah pernah memiliki hubungan yang manis, hubungan yang indah dengan Tuhan secara pribadi. Dan hubungan itu dengarkan baik. Susah kita jelaskan, susah kita lukiskan, susah kita describekan dengan kata-kata. Karena kenapa? Karena itu adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Yang bisa kita nikmati, yang bisa kita rasakan, dan yang bisa kita bagikan itu kepada orang-orang lain. Dengarkan baik kasih Tuhan. Pengkhotbah berkata, ingatlah akan masa penciptamu. Nah yang kata kedua, dari ingat itu memiliki pengertian adalah begini. Brought to your mind. Masukkan kepada pikiranmu, bawa kepada pikiranmu. Siapa kita harus bawa kepada pikiran kita? Yaitu Tuhan pencipta kita. Di minggu yang lalu gembala pembina kita berkata begini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah pikiran-pikiran Kristus, bukan ada yang di bumi ini. Saudara oleh Tuhan, brought to your mind. Ingatlah kan Tuhan artinya brought, bawa Kristus kepada pikiran kita. Bawa Kristus kepada ini pikiran kita ini. Kita harus memikirkan tentang Tuhan. Kita harus memikirkan perkara-perkara di sorga. Kita harus memikirkan pikiran Kristus. Kata ingat itu memiliki pengertian. Kita harus memikirkan seperti Kristus berpikir. Amin. Tetapi hari-hari ini ada banyak orang sulit memikirkan tentang Kristus. Sulit memikirkan tentang perkara di sorga. Sebab yang dia ingat adalah sakit hati yang dibuat orang lain. Sebab yang ingat adalah kesedihan yang dialaminya. Sebab yang dia ingat adalah kesulitan-kesulitan yang dialami. Sebab yang dia ingat adalah masa depan yang belum jelas itu. Iya kan? Hari-hari ini ada banyak orang berpikir nanti bagaimana masa depan saya. Kesulitan ini belum selesai, sudah ada kesulitan ini. Kesusahan ini belum selesai, sudah ada kesusahan ini. Sehingga orang berpikir nanti ke depan bagaimana ya? Nanti ke depan bagaimana nasib saya ya? Saudara, itu yang mau dipikirkan orang-orang hari ini. Dan kelihatannya iblis agak berhasil dalam kondisi sekarang ini. Sehingga kita lupa berpikir tentang Tuhan. Lupa kita berpikir tentang perkara-perkara di sorga. Lupa kita berpikir dengan perkara-perkara yang agung dan mulia. Saudara akan Tuhan, mari ketika firman ini mengajar kita, ingatlah ke penciptamu, brought your mind, bawa kepada pikiran kita, bawa kepada imajinasi kita. Siapa kita harus pikirkan? Kristus Tuhan. Siapa yang kita pikirkan? Adalah pencipta kita. Sebelum masa tiba-tiba yang sulit itu, sebelum tiba hal-hal yang sukar itu, mari penuhi pikiran kita ini dengan pikiran Kristus. Penuhi pikiran kita ini dengan pikiran Tuhan. Penuhi pikiran kita ini dengan perkara-perkara di surga. Amin. Dan kalau kita memikirkan tentang Tuhan, kita pikirkan dengan pikiran Kristus. Haleluya. Tidak ada lagi waktu buat kita memikirkan, hal yang sakit dibuat orang. Tidak ada lagi waktu buat kita memikirkan tentang kejelekan orang lain. Tidak ada lagi waktu buat kita memikirkan semua hal-hal yang diperbuat orang buat kita. Tetapi kita mulai sibuk memikirkan apa yang Tuhan pikirkan
tentang kita, tentang orang lain, bahkan tentang masa-masa yang akan datang. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Nah, saya akan simpulkan renungan kita di pagi hari ini. Alkitab berkata begini, kasih Tuhan. Ingatlah akan Tuhanmu. Ingatlah akan penciptamu. Dan ini memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah respect, hormati Tuhan. Atau nikmatilah Tuhan di masa-masa sekarang ini. Sebelum tiba masa-masa yang sulit itu. Dan pengertian yang kedua adalah, dari kata ingat itu adalah, brought to your mind, your creator. Bawalah kepada pikiranmu, penciptamu yaitu Tuhan. Dengan kata lain begini, kata ingat itu memiliki pengertian adalah, pikirkanlah pikiran-pikiran Kristus. Pikirkanlah pikiran tentang Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang ajaib. Dan saya percaya, kalau kedua hal ini kita lakukan di hari-hari ini, penyertaan Tuhan akan terus kita nikmati. Dan Tuhan akan terus menolong, menuntun setiap kita. Amin. Dan mari kita berdoa kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita kembali angkat pujian ini. Haleluya. Mari. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu pada siang hari ini. Kami sudah diingatkan oleh firman-Mu supaya kami terus mengingat akan Tuhan. Yang memiliki pengertian kami menghormati Tuhan. Kami menikmati Tuhan. Sebelum tiba masa-masa yang sukar itu. Sebelum tiba masa-masa yang sulit itu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuatkan kami semua. Mampukan kami semua di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Untuk kami terus merespek akan Tuhan. Menghormati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Mari dikasih Tuhan sebelum kita selesaikan ibadah ini. Mungkin Tuhan taruh orang-orang yang Tuhan taruh dalam pikiranmu, dalam hatimu. Dulu dia beribadah dengan sungguh-sungguh. Tetapi hari-hari ini tidak tahu lagi kita gimana keberadaannya. Mari berdoa buat Tuhan, buat teman-temanmu. Berdoa buat Tuhan, orang-orang di sekelilingmu. Agar di masa-masa sekarang ini, mereka kembali melayani Tuhan. Kembali menghormati Tuhan. Kembali mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan buat sahabat-sahabat kami, teman-teman kami. Yang selama ini, yang di masa-masa lalu kami pernah bersama-sama. Bersekutu bersama dengan Tuhan. Tumbuh bersama dengan Engkau. Tetapi di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini karena kami tidak bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Oh, kami tidak tahu lagi di mana mereka. Kami berdoa Tuhan jamah mereka. Tuhan pulihkan mereka. Supaya di masa-masa yang akan datang. Kami kembali bersama-sama beribadah Tuhan. Dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam nama Yesus. Berkati kami yang hari-hari ini. Dan kami percaya berkat penyertaan-Mu tinggal bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari saudara karena Tuhan terima berkat dari Tuhan Yesus. Anugerah dari Bapa yang melimpah-limpah. Cita kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang Roh Kudus. Itulah menyertai kita. Tinggal bersama-sama dengan kita. Memberkati kita. Mulai hari sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Amin.